ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Bahkan ketika semua ranting pohon dijadikan sebuah pena, lautan diubah menjadi tinta, maka habislah semua itu. Lantas masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat menyertai salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan La ilaha illallah. Ialah Nabi yang dimana di detik-detik kematiannya beliau tidak memikirkan keluarganya, beliau tidak memikirkan sahabatnya maupun kerabatnya, melainkan beliau hanya mengucapkan ummati, ummati, ummati. Beliau hanya memikirkan antum semua. Baiklah, izinkanlah saya berdiri di hadapan antum semua, hanya ingin mengangkat sebuah ceramah yang berjudul Hak Seorang Muslim Atas Muslim Lainnya. Kita sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas memiliki satu peraturan yang harus kita penuhi, yaitu memberikan hak-hak saudara kita sesama agama Islam. Ada beberapa hak yang harus kita ketahui, seperti sabda Rasul yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansuhu wa idza atwasa fahmidallaha fasabbithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabihu akhrajahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya yang lain adalah: yang pertama, mengucapkan salam jika engkau bertemu dengannya; yang kedua, memenuhi undangannya; yang ketiga, menasihati ketika ia memintanya; yang keempat, menjawab ketika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah; yang kelima, menjenguk ketika ia sakit; yang keenam atau yang terakhir, mengiringi jenazahnya ketika ia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melakukan peraturan-peraturan tersebut, lantas kita tidak sadar telah menjalin silaturahmi yang baik dan benar. Ada sebuah ayat yang mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Shadaqallahul azim. Ini menjelaskan tentang berapa pentingnya menjalin dan menjaga silaturahmi. Pada ayat ini, perintah silaturahmi berdampak
bimbingan dan perintah untuk bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut semakin menegaskan bahwasanya menjaga hubungan silaturahmi sangatlah penting untuk umat muslim. Dan ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa man jubbari bani Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahulul jannata fati'u yakni fati'a rahim, muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahminya. Muttafaqun alaih. Peraturan yang pertama adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam dan menjaga adab dalam bertemu. Ketika bertemu dengan saudara muslim, ucapkanlah salam dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, juga adab dalam bertemu, seperti tidak menatap mata dengan tatapan yang tidak sopan, serta memperhatikan bahasa tubuh dan nada suara yang digunakan. Maka dari itu, ketika kita mengucapkan salam lantas tidak dijawab, maka ia akan mendapatkan dosa yang sangat besar, dikarenakan hukum menjawab salam adalah wajib. Peraturan yang kedua adalah berdoa untuk kebaikan sesama muslim. Ketika kita diundang dalam suatu acara, suatu pernikahan atau suatu acara selain acara ulang tahun, maka kita harus mendatanginya dan memberikan bantuan dan hadiah. Kita juga bisa berdoa untuk kebaikan sesama muslim. Berdoalah agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam segala hal. Tetapi ada juga salah satu acara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak dikunjungi, yaitu acara ulang tahun. Dikarenakan acara ulang tahun sering dilakukan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang di luar agama Islam. Mereka selalu merayakan hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka dari itu, marilah kita menghindari perbuatan-perbuatan seperti ini. Yang ketiga adalah menghadiri undangan berbuka puasa. Jika mendapatkan undangan berbuka puasa dari saudara muslim, maka hadirilah dengan penuh keikhlasan. Dengan hadir undangan berbuka puasa tersebut, kita bisa mempererat silaturahmi kita, hubungan dan juga menambah pahala di bulan Ramadan ini. Peraturan yang keempat adalah menjawab ketika ia bersih dan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita menemukan teman atau saudara kita, keluarga yang sedang bersih, maka kita harus memperingatinya ketika ia tidak mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita telah mendengar ia mengucapkan alhamdulillah, lantas kita yang mendengar harus menjawab dengan kata yarhamukumullah. Ketika kita mengucapkan yarhamukumullah, maka yang bersih tadi harus menjawab dengan kata yahdikumullah wa isluhu balakum. Peraturan yang kelima yaitu menjenguk ketika ia sakit. Ketika ada saudara kita yang jatuh sakit, maka marilah kita bersama-sama mendoakannya. Marilah kita bersama-sama mendatangi rumahnya, mendatangi tempat di mana ia sakit, dan jangan lupa membawa hadiah ataupun oleh-oleh. Tujuan kita datang ke dia ada tiga. Yang pertama niat, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ini kita dapatkan, maka insya Allah yang kita lakukan akan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peraturan yang keenam adalah mengiringi jenazahnya ketika ia meninggal dunia. Ketika ada saudara kita yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita pergi ke rumahnya untuk berziarah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bayangkan ketika
ketika kita mensalati jenazah, pahala yang kita dapatkan lebih besar daripada gunung Everest, gunung tertinggi di dunia ini. Pahala yang kita dapatkan bahkan melampauinya sangat jauh. Sebagaimana kita dapat juga mengiringi jenazahnya, maka terhitung pula pahala yang dapat kita ambil dari perbuatan tersebut. Kesimpulannya, marilah kita menjaga hubungan silaturahmi selama bulan Ramadan. Mari kita perkuat hubungan sosial kita dengan sesama muslim agar kita meraih keberkahan dan kemenangan di bulan Ramadan ini. Marilah kita mengikuti peraturan-aturan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad terhadap saudara kita.